Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14, yang bunyinya adalah demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah berlari kepada tujuan. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidupnya, dan dia bisa memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Ketiga hal yang dilakukan di dalam hidupnya, dalam firman Tuhan ini dia berkata, yang pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan yang kedua, dia katakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan yang ketiga dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Saudara, kita akan melihat ketiga hal ini satu persatu. Yang pertama, melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 4, coba kita bisa lihat ayat ini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini berbicara tentang situasi atau kondisi di masa lalu daripada Rasul Paulus, di mana banyak hal yang bisa dia banggakan di dalam kehidupannya. Banyak alasan kalau Rasul Paulus mau bermegah dengan pencapaian-pencapaian yang dia capai di masa lalu, saudara. Dan semua pencapaian ini melebihi dari pencapaian-pencapaian orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Semua pencapaiannya ini kita bisa baca di dalam ayat selanjutnya. Kita bisa lihat Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Di sini Rasul Paulus berkata, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus berkata yang pertama, dia disunat pada hari yang ke-8. Artinya dia benar-benar menjalankan hukum Taurat, saudara. Dan sunat ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Yahudi. Ya, karena kalau Anda membaca di dalam Alkitab, suatu ketika dalam kehidupan Nabi Musa, karena lalai melakukan sunat terhadap anaknya, akhirnya dia hampir dibunuh, saudara. Jadi sunat ini merupakan sebuah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Ya, nanti mungkin satu saat saya akan berkhotbah tentang sunat. Ya, kenapa sunat itu penting bagi bangsa Israel dan apakah orang percaya perlu disunat atau tidak? Ya, nanti ya. Yang kedua, Rasul Paulus berkata dia adalah orang Ibrani asli, orang Israel yang datang dari suku Benyamin, saudara. Jadi, Rasul Paulus bukan bangsa campuran, saudara. Karena pada waktu itu, orang Israel banyak kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ya, tetapi Rasul Paulus berkata dia adalah orang Ibrani asli. Artinya dia darahnya benar-benar darah Yahudi, saudara. Dan yang ketiga dia katakan dalam pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi. Saudara, orang Farisi adalah orang yang benar-benar taat terhadap hukum Taurat. Orang Farisi adalah benar-benar orang yang sangat ketat untuk menjaga hukum Taurat. Dan mereka hidup melakukan hukum Taurat, saudara. Dan yang keempat, dia katakan tadi,
tentang kegiatan, dia seorang penganiaya jemaat. Saudara, mengapa menjadi penganiaya jemaat seakan-akan merupakan sebuah kebanggaan buat Rasul Paulus? Saudara, jemaat di sini menunjuk kepada orang Kristen di jemaat mula-mula. Pada waktu itu, orang Kristen atau jemaat mula-mula, pengikut Kristus, mereka dianggap sebagai sekte atau sebagai pengajar sesat. Karena pengajar yang mereka bawakan pada waktu itu dianggap bertentangan dengan hukum Taurat, saudara. Ya, dan itu dianggap menyesatkan orang-orang yang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Jadi Rasul Paulus tidak segan-segan untuk menganiaya jemaat atau orang Kristen pada waktu itu. Bahkan dia tidak segan-segan memasukkan mereka ke dalam penjara, saudara. Ya, semua itu dia lakukan karena dia membela apa yang dia percayai. Dia anggap apa yang dia percayai pada waktu itu adalah sebuah kebenaran. Karena pada waktu itu Rasul Paulus belum mengenal Tuhan, saudara. Dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Yang kelima, dia berkata, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kalau bicara tentang hukum Taurat, itu bukan hanya bicara tentang 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa pada waktu Musa berada di atas Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah di sana. Tetapi kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu semua hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa selama mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara. Ada kurang lebih 613 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang harus ditaati oleh mereka. Dan Rasul Paulus berkata, dalam hal ini pun dia tidak bercacat. Dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat, saudara. Artinya dia benar-benar melakukan hukum Taurat itu. Dan di samping itu Rasul Paulus ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat, saudara. Dia adalah seorang anggota dari Majelis Sanhedrin. Ya, Majelis Sanhedrin ini adalah sebuah majelis yang sangat bergengsi di kalangan orang Yahudi, saudara. Ya, sebuah majelis yang sangat berpengaruh di komunitas orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Ya, karena Majelis Sanhedrin ini hanya beranggotakan 71 orang yang terdiri dari ahli Taurat, para imam, tokoh-tokoh masyarakat, dan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Dan Rasul Paulus adalah salah satu dari 71 anggota Majelis Sanhedrin ini. Jadi kalau kita melihat di sini, dari apa yang dia sampaikan, kita bisa melihat ada banyak hal atau ada banyak alasan kalau dia membanggakan dirinya, saudara. Tetapi Rasul Paulus mengatakan semua itu dia anggap sebagai sebuah kerugian, saudara. Ya, dia menganggap bahwa pencapaian-pencapaian itu merupakan kerugian bagi hidupnya. Mengapa demikian? Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8, coba kita lihat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia menganggap semua pencapaian-pencapaian yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, itu sekarang menjadi rugi karena dia mengenal Kristus. Dan dia lanjutkan dalam ayat yang ke-8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, pertama, semua pencapaian yang dia dapat di masa lalu, dia anggap rugi, bahkan dia anggap sebagai sampah, saudara. Yang namanya sampah, itu sesuatu yang tidak berguna yang kita akan buang. Benar? Di rumah kita pasti ada yang namanya tong sampah, ya, di mana segala benda-benda yang tidak berguna kita akan masukkan ke dalam tong sampah, saudara, atau keranjang sampah, saudara. Itu tidak berguna. Dan pasti yang namanya sudah kita masukkan ke dalam sampah, kita tidak akan ingat-ingat lagi. Amin. Ya. Nah, saudara, semua yang bisa dibanggakan di dalam hidupnya di masa lalu, semua pencapaian dari Rasul Paulus ini dianggap itu sebagai sebuah kerugian dan dianggap itu sampah, saudara. Karena pengenalan dia akan Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus melebihi segala-galanya yang dia pernah dapatkan di dalam hidupnya.
Kenapa pengenalan akan Kristus itu sangat penting bagi kehidupan Rasul Paulus? Bahkan bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada kita semua sebagai orang percaya, mengenal Kristus itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara, artinya seseorang bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang tertinggi di dunia ini. Misalnya, seseorang bisa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat, bahkan seseorang bisa sangat berkuasa di dalam masyarakat, dan seseorang bisa mempunyai karir yang sangat berhasil, ya, karir yang sangat sukses di dalam kehidupannya, dan dia bisa menjadi seorang yang sangat kaya raya dan yang hidup bergelimangan dengan harta dan sebagainya. Tetapi tanpa pengenalan akan Kristus, semua itu akan menjadi sia-sia, saudara. Semua itu tidak akan ada artinya, saudara. Karena dunia ini dan segala kemegahannya suatu saat akan lenyap. Hanya orang yang mengenal Kristus yang akan diselamatkan dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan mau pada waktu kita mengikut Dia, marilah kita mengikut Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mau fokus kepada Dia dan melupakan apa yang ada di belakang kita, saudara. Karena kecenderungan manusia itu selalu ingin menoleh ke belakang. Ya, sekali lagi, kecenderungan manusia selalu mau menoleh ke belakang. Ya, kita lihat kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka selalu masih mengingat-ingat kehidupan mereka pada waktu mereka masih di negeri Mesir, saudara. Ya, padahal mereka di Mesir itu mereka sebagai budak di sana. Ya, mereka ditindas oleh orang Mesir. Tetapi kalau Anda membaca di dalam Alkitab, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, dan mereka selalu mengingat-ingat apa yang ada di belakang mereka, saudara. Bagaimana kehidupan mereka di Mesir. Kita bisa baca satu ayat tentang hal itu. Di Keluaran 16 ayat 3, coba kita lihat ayatnya. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi saudara, kalau kita melihat dalam ayat firman Tuhan ini adalah salah satu dari sungut-sungut yang disampaikan orang Israel kepada Tuhan, saudara. Di mana mereka selalu bersungut-sungut. Ya, mereka tidak hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Sudah dilepaskan, sudah dibebaskan dari tanah perbudakan. Mereka selalu mengingat apa yang ada di belakang mereka. Mereka selalu menoleh ke belakang. Padahal di sana mereka hidup sebagai budak. Saudara, kalau berbicara tentang Mesir, Mesir ini berbicara tentang dunia ini, saudara. Ini adalah lambang dari perbudakan. Ya, pada waktu orang Mesir, orang Israel berada di Mesir, mereka harus bekerja di sana sebagai budak. Tetapi karena anugerah Allah, Tuhan melepaskan mereka. Dan mereka boleh keluar dari tanah Mesir dan menjadi orang-orang yang merdeka, saudara. Nah, banyak orang sesudah mereka diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, masih suka ingat-ingat kepada masa yang lalu, saudara. Masih suka menoleh ke belakang kepada kehidupan yang lama mereka ketika mereka masih jadi budak dosa, saudara. Ya, saudara, menoleh ke belakang itu juga mempunyai arti kita tidak benar-benar fokus kepada Tuhan. Artinya orang yang selalu menoleh ke belakang adalah orang yang mendua hati. Dan orang yang mendua hati itu tidak akan memperoleh apa-apa, kata firman Tuhan. Kita tidak dapat mengikut Tuhan dan mengikut dunia ini, saudara. Ya, satu kaki mau ke surga, satu kaki di dunia ini. Artinya kita hidup kompromi. Kita harus memilih apakah kita mau hidup di dalam terang atau kita mau hidup di dalam gelap. Nah, banyak orang Kristen yang memilih di tengah-tengah, saudara. Ya, nggak gelap, nggak terang, saudara. Senang hidup di tempat yang remang-remang. Ya, suka kompromi.
Ikut Tuhan iya, tetapi ikut dunia juga iya, saudara. Saudara, kita harus memilih mau hitam atau putih, saudara. Ya jangan abu-abu, ya. Banyak orang Kristen suka hidup di gray area, saudara. Ya orang yang mendua hati, firman Allah berkata tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang setengah-setengah dalam mengikut Tuhan, kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu, dikatakan orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya orang yang setengah-setengah dalam mengikut Tuhan, itu Tuhan jijik. Tuhan tidak senang, saudara. Dan itu akan dimuntahkan. Artinya Tuhan tidak berkenan kepada hidupnya. Yang kedua, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa mengenapi tujuan Allah dan memenuhi panggilan surgawi dalam hidupnya. Yang kedua, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Jadi setelah dia melupakan apa yang ada di belakang dia, langkah kedua dia mengarahkan dirinya, memposisikan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup ini seperti sebuah pertandingan atau seperti kita sedang berada dalam sebuah perlombaan, yaitu perlombaan iman, saudara. Dan firman Tuhan mengumpamakan kita seperti kita ini adalah seorang pelari atau seorang petinju. Kita bisa baca itu dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26. Coba kita lihat ayatnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, dalam sebuah pertandingan lari, pasti ada garis awal dan ada garis akhir. Ada saatnya pertandingan itu dimulai dan ada saatnya pertandingan itu akan diakhiri, saudara. Dan untuk bisa menyelesaikan sebuah pertandingan, seorang pelari atau seorang petinju harus benar-benar fokus. Harus benar-benar mengarahkan dirinya kepada pertandingan itu, saudara. Harus berkonsentrasi penuh sehingga dia bisa memenangkan pertandingan itu dan menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Karena banyak hal yang bisa membuat seorang pelari ya tidak fokus kepada sebuah pertandingan. Ya misalnya ada penonton di sekeliling lapangan yang bisa membuat dia tidak fokus, dan juga situasi di sekitar lapangan yang membuat dia tidak fokus, dan juga lawan tandingnya bisa membuat dia tidak fokus kepada pertandingan, saudara. Jadi sebagai seorang pelari, dia harus fokus, dia harus mengarahkan pandangannya benar-benar konsentrasi penuh kepada pertandingan yang sedang dihadapi sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk menyelesaikan pertandingan iman ini, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Karena ada banyak situasi tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus memilih untuk tetap fokus, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri garis akhir dan telah memelihara iman. Artinya dia benar-benar fokus sampai dia tiba di garis akhir, saudara. Demikian juga dengan seorang petinju. Kalau kita baca dalam ayat ini, dikatakan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, kalau seorang atlet tinju, kalau dia sembarangan saja memukul atau salah memukul, semakin banyak kesalahan yang dia buat dalam melontarkan tinju-tinjunya, saudara, maka suatu saat dia akan mengalami kelelahan. Ya, karena semua pukulannya menempati tempat yang kosong, saudara. Nah, orang ini pasti akan kelelahan. Atlet ini pasti akan kelelahan. Nah, kalau udah kelelahan, dia tidak akan lagi fokus kepada pertandingan. Dan dengan mudah dia akan dikalahkan oleh lawan tandingnya. Saudara, demikian dengan hidup kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus mengarahkan pandangan kita ke arah yang benar. Sehingga tujuan Allah bisa tergenapi di dalam hidup kita. Yang ketiga,
Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan. Amin. Sampai percaya bahwa engkau ada di dunia ini dengan tujuan. Haleluya. Ya, saya juga percaya bahwa saya ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Dan memang tujuan Allah itu harus digenapi di dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan mempunyai tujuan yang indah buat hidup kita. Nah, apa sih tujuan kita? Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk meresponi panggilan Allah, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus dikatakan oleh firman Tuhan. Namun kita juga harus sadar bahwa di sekeliling kita ada suara-suara yang lain yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kita kepada Tuhan, saudara. Ya, ada suara-suara yang lain, ada panggilan-panggilan yang lain yang bisa membelokkan arah daripada jalan kita, saudara. Yang bisa membelokkan perjalanan kita, saudara. Keluar dari tujuan dan rencana Allah. Yang bisa menjauhkan kita dari tujuan Allah, saudara. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis atau dunia ini membelokkan kita dari jalan Tuhan, dari tujuan Allah, dari panggilan sorgawi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu selalu fokus, selalu mengarahkan hidup kita kepada panggilan sorgawi itu. Dan kalau kita udah tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita, mari kita harus berlari-lari untuk menggenapinya. Nah, apa itu panggilan sorgawi? Panggilan sorgawi adalah panggilan Allah kepada setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Allah atau kehendak sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, panggilan sorgawi adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Gereja Tuhan ada di dunia ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara. Dan keberadaan gereja di dunia ini adalah untuk menjadi terang bagi dunia ini. Karena Kristus yang adalah terang dunia itu ada dalam gereja Tuhan. Makanya gereja ada di dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Sehingga dunia yang kegelapan bisa melihat Kristus dan datang kepada Dia. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa menggenapi tujuan Allah dan meresponi panggilan sorgawi di dalam hidupnya. Yang pertama, dia melupakan apa yang ada di belakang dia. Langkah selanjutnya yang dia lakukan, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dia. Dan sesudah dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, dia berlari-lari kepada tujuan itu. Demikian juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Saya percaya kita dipanggil dan kita ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Haleluya. Amin.